Shalom alaikum dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Bapak Ibu Yoke Langelo, dan karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman. Tema ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga pada hari ini adalah keluarga sebagai rumah rohani. Secara sederhana, rumah rohani adalah rumah yang memberi ruang bagi seseorang agar kehidupan rohaninya bisa bertumbuh karena di dalamnya Kristus hadir. Dalam pengertian luas, rumah rohani adalah gereja Tuhan, yakni persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam penerapan bagi keluarga bisa kita pandang sebagai gereja kecil, sebagai rumah rohani tempat kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama, tempat kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dengan mempersiapkan diri kita dan mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian sebagai pembuka ibadah kita dengan lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Jemaat disilakan duduk. Kita naikkan doa syukur dan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih dan perkenan-Mu, kami dapat bersekutu dalam ibadah rumah tangga yang kami lakukan melalui rekaman karena situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Bersama dengan keluarga Bapak Ibu Yoke Langelo, kami akan beribadah dengan sukacita. Biarlah ibadah ini berkenan hanya kepadamu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur hamba-Mu Bapak Pendeta Rituan Sihombing telah hadir untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, sehingga apa yang kami lakukan ini semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, dan marilah kita bernyanyi dari lagu pop rohani, Besar dan Ajaiblah Karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu,
adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan dahsyatlah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pemberitahuan firman oleh Pendeta Ridwan Pintor Sihombing. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hari-hari hidup kami. Dan saat ini kami hendak belajar mendengarkan merenungkan firman-Mu. Dan tidak hanya sebatas sampai di situ. Tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelakunya. Dalam Yesus Kristus, kuasa pimpinan-Mu Roh Kudus, kami mohon tolonglah kami di dalam membaca, mendengar, dan melakukan sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi dasar dari renungan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 dan nanti kita lanjutkan Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Sekarang mari kita buka firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama. Pasal kedua ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus
berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukanlah umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Mari kita lanjutkan dari kitab Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, secara sederhana, rumah rohani adalah rumah yang memberi ruang bagi seseorang agar kehidupan rohaninya bisa bertumbuh, karena di dalamnya Kristus hadir. Dalam pengertian luas, rumah rohani adalah gereja Tuhan, yaitu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam penerapan bagi kita keluarga bisa dipandang sebagai gereja kecil, sebagai rumah rohani tempat kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga, serta tumbuh dalam semakin dewasa di dalam Kristus. Nah, untuk membangun sebuah rumah kita memerlukan batu. Ada batu untuk landasan, ada batu bata untuk tembok dan dinding. Ada batu-batu untuk hiasan, ada taman, dekorasi, patung, tembok, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk membangun keluarga sebagai rumah rohani, memerlukan batu-batu hidup, yaitu seluruh anggota keluarga, yaitu bapak, ibu, anak-anak, dan seterusnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah proses membangunnya? Aktor utama dalam membangun keluarga sebagai rumah rohani tentu adalah Tuhan. Sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kata kuncinya adalah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa membangunnya. Tuhan mengajak kita menjadi rekan kerjanya untuk ikut serta dalam membangun. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam proses membangun diperlukan batu-batu pilihan. Perhatikan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 yang tadi kita baca. Seperti halnya orang yang membangun rumah memilih batu-batu dari sekian batu-batu yang ada. Demikian juga Tuhan memilih kita dari sekian banyak manusia. Pilihan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi oleh karena anugerahnya, anugerah Tuhan semata-mata. Kita masih mengingat ada sebuah lagu yang diberikan judul Semua Karena Anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu engkau dipilih dan dipanggilnya. Tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Lagu itu mengajak kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memilih kita orang berdosa ini untuk menjadi batu hidup bagi rumah rohani kita. Mari kita perhatikan 1 Petrus 2 ayat 1. Ada batu yang harus dihancurkan dulu. Ada yang dibersihkan. Ada yang diproses dan dicetak serta dipanaskan dulu. Ada yang dipotong-potong. Tentu masih ingat bagaimana proses membuat batu atau keramik yang harus dipotong. Batu bata yang harus dipotong sedikit agar pas
pada ukuran. Demikian juga Tuhan membentuk kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berakar dan berkarakter seperti Kristus, sang batu penjuru itu. Tuhan membuang hal-hal yang jelek, yaitu segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Meski kadangkala proses pembentukan itu sangat menyakitkan, tapi marilah kita persilakan Tuhan untuk membentuk kita semaunya. Tuhan membentuk kita melalui firman-Nya, juga dapat membentuk kita melalui nasihat dari sesama kita, orang tua kita, anggota keluarga kita, bahkan anak-anak kita. Bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, menasehati kita orang tua. Demikian juga teman, sahabat, tetangga. Tuhan bisa pakai dengan cara apapun dan peristiwa apapun. Ada banyak cara di mana Tuhan mendidik kita. Nah, jika kita memperhatikan kitab Efesus pasal 2 ayat 20, dikatakan demikian. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Untuk membangun rumah diperlukan fondasi dan pola yang kuat. Landasan dan pola itu adalah batu penjuru. Kalau kita biasa menyebut dengan batu kali yang ada di bawah sekali, yang tidak pernah kelihatan, tapi menjadi fondasi dasar yang kuat dari satu bangunan yang hebat. Apa artinya sebuah bangunan yang besar kalau tidak ada fondasi di bawahnya? Nah, fondasi itu tidak pernah terlihat, saudaraku, karena ia dipendam di dalam tanah, sehingga memberikan kekokohan bagi bangunan yang di atasnya. Itulah Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, sebagai landasan terkuat dan pola terbaik bagi kita. Ajaran Kristus harus benar-benar kita lakukan untuk membangun rumah yang kokoh, tahan terhadap badai, tahan terhadap goncangan, tidak mudah hanyut dan tidak mudah roboh. Kristus juga mesti menjadi teladan atau pola hidup kita yang memberi inspirasi dan memberi pengaruh terkuat dalam hidup kita. Kristuslah fondasi yang harus ada dalam keluarga kita. Nah, saudara-saudara, tetapi dalam kenyataannya kita sering lebih menyandarkan diri pada harta benda yang kita miliki. Kepandaian, jabatan, dan kedudukan, atau bahkan dekingan dari sesama kita. Semua itu landasan yang rapuh dan bisa lenyap. Kadang gaya hidup duniawi lebih mewarnai hidup kita, seperti sikap materialistis, hedonis, dan lain sebagainya. Kadang kita malah lebih serupa dengan dunia ketimbang serupa dengan Kristus. Gaya hidup kita lebih diwarnai oleh dunia dibandingkan dengan Kristus dan firman-Nya. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari kita semakin menyerupai Kristus, sang batu penjuru kita. Batu-batu diletakkan di tempat yang pas, direkatkan satu sama lain dengan rapi. Perhatikan Efesus 2 ayat 19 dan 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, di dalam rumah kita mungkin ada beragam batu. Misalnya ada batu bata, batu landasan, batu dekorasi, batu taman, dan seterusnya. Semua batu itu diletakkan di tempat yang pas dan direkatkan satu sama lain dengan rapi. Ya, mari kita ingat bagaimana membangun rumah. Batu bata sebagai tembok itu harus disatukan dengan perekat semen agar menjadi kekuatan yang saling mengikat satu sama lain. Dan mari perhatikan Ibu dan Bapak, batu bata itu selalu dibuat dengan cara zigzag. Tidak bisa batu bata itu dibuat dengan tinggi ke atas, tapi dengan zigzag. Untuk apa? Agar memberikan daya ikat yang kuat. Demikian juga keluarga dalam rumah rohani. Kita dibangun dalam batu hidup yang beragam dan pribadi serta talenta. Ada ayah, ibu, anak-anak yang mempunyai keperbedaan satu dengan yang lain. Tetapi semua disatukan dalam satu pondasi yang kuat. Dieratkan, diikat. Untuk apa? Untuk berperan sebagai keluarga
yang menghadirkan cinta dan kasih Tuhan. Demikian juga kita sebagai anggota keluarga, sebagai batu hidup direkatkan satu dengan yang lain oleh Kristus sebagai batu penjuru. Kita semua menjadi keluarga Allah di dalam Kristus. Iman dan kasih kita dalam Kristus menjadi perekat satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk bekerja sama secara rapi dalam kasih untuk menjadi rumah rohani yang menjadi sarana pertumbuhan rohani bagi segenap keluarga. Di rumah kita masing-masing kita bertumbuh sejak dari kandungan, lahir, bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, dan seterusnya. Orang tua kita memberi makanan bergizi bagi tubuh kita. Entah itu susu saat bayi, bubur saat kanak-kanak, nasi saat kita besar. Kita sebagai anak makan pemberian orang tua kita. Karena kita memang membutuhkannya untuk pertumbuhan fisik kita. Sebagai manusia rohani, kita juga harus bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa di dalam Kristus. Coba kita bayangkan, jika usia kita sudah secara nomor, hitungan, angka, sudah 50 tahun. Tapi kelakuan kita seperti anak-anak. Masih seperti bayi yang merengek meminta makan. Yang hanya ingin diperhatikan. Ingin didengar. Apa artinya? Itu menunjukkan usia boleh bertumbuh dan bertambah. Tapi kedewasaan kita stagnan. Oleh sebab itu, kita juga harus mengingat bahwa rumah rohani bukan hanya untuk intern keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita yang paling utama. Yang ingin dimengerti tanpa mau mengerti yang lain. Tetapi juga bagi sesama kita, keluarga harus menjadi berkat. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi kepada sesama. Saat ini banyak orang menjadi tunawisma rohani. Tak punya rumah bagi pertumbuhan rohaninya. Hidupnya menjauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Para tunawisma rohani. Ada banyak dan kemudian yang tidak lagi menempati ketenangan, keteduhan dalam rumah. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka sekalipun tinggal di dalam house, rumah bangunan fisik, tapi hominya tidak ada. Suasana itu hilang. Ada yang keluarga broken heart, broken home. Ada yang merasa kesepian, meskipun tinggal bersama dengan anggota keluarga yang lain, di rumah yang besar, berkecukupan bahkan mewah. Tentu kita harus peduli pada orang-orang seperti ini. Mereka memerlukan kita. Mother Teresa pernah berkata, kemalangan yang paling malang di dunia adalah kehilangan kasih sayang. Kemalangan yang paling malang, kemiskinan yang paling miskin, kehancuran yang paling hancur adalah kehilangan kasih sayang. Itu sebabnya secara materi mungkin banyak orang punya uang. Mereka bisa membeli hiburan, kenikmatan. Tapi mereka tidak bisa membeli suasana hati. Itu yang disebut dengan mereka adalah tunawisma rohani. Nah, kepada mereka kita harus datang untuk menjangkau yang hilang, berbagi kasih dan cinta bagi mereka. Mereka memerlukan kita. Karena itu mari kita jadikan keluarga kita menjadi rumah rohani bagi sesama. Rumah Tuhan bagi mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran Allah yang memulihkan dan menumbuhkan. Marilah kita jadikan rumah kita menjadi rumah yang ramah dengan pintu terbuka bagi sesama yang memerlukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami bahwa kami harus membangun rumah rohani yang didasari, dilandasi oleh pondasi yang kuat, batu yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus. Demikian juga ketika kami membangun rumah, kami harus memilih batu-batu yang terbaik agar rumah itu kokoh dan kuat. Batu-batu itu dieratkan satu sama lain untuk menimbulkan kekuatan daya ikat. Begitulah juga keluarga kami yang harus diikat
dalam satu kesatuan, kasih cinta Kristus untuk memberikan daya ikat yang kuat. Dan yang ketiga kami pelajari, rumah rohani itu yang kuat adalah rumah yang kemudian membuka pintunya bagi orang-orang yang mengalami tunawisma rohani. Kekeringan, yang merasa kehilangan, kesepian karena tidak ada yang memperhatikan. Rumah kami harus menjadi rumah yang terbuka, rumah yang hangat bagi orang-orang yang datang di dalamnya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sapaan-Mu bagi kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Allah, dalam Yesus Kristus, mampukan kami membawa rumah kami, menciptakan keluarga kami sebagai rumah rohani yang hidup dalam kasih dan gairah cinta. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Sehubungan dengan situasi saat ini yang sedang terjadi dan tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Majelis Jemaat Pok Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit COVID-19. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma Penababan di 0811 983626. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur, marilah kita baca bersama-sama nats persembahan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita berikan persembahan kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Bait 2. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya
Ibu dan Bapak, saudara sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada saat ini kami Tuhan gerakkan untuk berbagi pada sesama kami melalui apa yang dapat kami persembahkan. Mungkin kecil dibandingkan dengan berkat kasih cinta Tuhan. Tapi ketika kami mengumpulkan bersama persembahan syukur kami ini dan dikelola oleh majelis jemaat untuk melayani jemaat Tuhan, baik juga mereka yang saat ini sedang terdampak COVID-19, kehilangan pekerjaan, atau bahkan yang kemudian mereka tak lagi mampu melakukan bisnis, kegiatan apapun karena kondisi yang begitu memprihatinkan. Ajarkan kami untuk saling berbagi, membuka rumah kami sebagai pintu yang terbuka untuk menyampaikan belas kasih cinta kepada sesama kami. Dan gereja Tuhan melakukan program ini melalui persembahan yang kami kumpulkan, biar dapat dikelola dengan baik oleh majelis jemaat untuk kemudian menjadi berkat dalam pelayanan di Pok Immanuel Kopassus, juga bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami berdoa untuk apa yang masih ada dalam diri kami. Tuhan memberkati agar dapat kami pergunakan dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini kami hendak berdoa bersama dengan keluarga Bapak Yoke Langilo. Doa kami untuk keluarga Bapak dan Ibu Yoke Langilo. Tuhan berkati Bapak sebagai kepala keluarga dalam tugas dan pekerjaannya, dalam kesehatannya. Bahkan juga kami bersyukur untuk berkat Tuhan kepada beliau pada tanggal 18 Oktober yang lalu, ketika Tuhan memberikan anugerah pertambahan 1 usia baginya menjadi 43 tahun. Tuhan memberkati senantiasa dan memelihara hidup Bapak dalam segala hal agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebagai imam dalam keluarga, membawa istri dan anak-anak untuk menjadi anak-anak, menjadi keluarga yang hidup dalam rumah rohani dengan penuh kasih dan cinta. Doa kami untuk Ibu Yeni, Tuhan memberkati sebagai ibu rumah tangga yang mengasihi suami, memperhatikan anak-anak, mencintai. Tuhan memberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dalam aktivitas kegiatan, bahkan juga dalam kesehatan di masa-masa saat seperti sekarang ini. Tuhan peliharalah kedua orang tua ini, Bapak dan Ibu Yoke Langilo. Belas kasih dan cintamu bagi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak mereka. Kami berdoa untuk Shalomita Isabel Langilo. Kami berdoa untuk Valentino Christian Z Langilo. Kami berdoa untuk Kela Amora Gloria Langilo. Tuhan berkati anak-anak kami ini di dalam kehidupan masa kanak-kanak mereka. Tuhan berkati masa pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan sumber berkat dan memberikan kemampuan, kekuatan, membuat anak-anak kami menjadi pribadi yang tangguh, yang menjadi pribadi yang menyenangkan hati orang tua terlebih Tuhan. Kami bersyukur bagi anak kami Kela Amora Gloria Langilo, yang pada tanggal 23 Oktober merayakan ulang tahun ke-8. Tuhan berkati, sertai dan pimpin senantiasa. Buatlah masa kanak-kanak menjadi masa yang ceria bagi mereka, menjadi tempat mereka menemukan kasih dan cinta dari ayah dan ibu. Doa kami untuk semua kehidupan jemaat Tuhan Pok Immanuel Kopassus, dalam setiap pergumulan kami satu persatu. Jika mungkin dalam relasi rumah tangga kami sudah mengalami kekeringan, kehambaran cinta. Relasi suami dan istri menjadi relasi yang hambar. Kami berdoa, Tuhan bangkitkan gairah cinta mula-mula yang pernah mempersatukan setiap pasangan suami dan istri. Agar keluarga tetap berada dalam semangat api gelora cinta yang membara, yang menghangatkan, memberikan dampak positif bagi keluarga. Jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami berbagai macam persoalan krisis ekonomi keuangan, Tuhan berkati keluarga-keluarga jemaat. Engkau Allah yang memiliki hitung-hitungan yang tak dapat kami prediksi sama sekali. Engkau Allah yang begitu ajaib. Kami percaya walaupun hitung-hitungan kami rasanya tak mungkin lagi bertahan,
Tapi hitungan-hitungan Tuhan ajaib. Oleh sebab itu ajarkan setiap keluarga untuk hidup dalam iman percaya bahwa Tuhan sumber pertolongan sanggup melakukan segala perkara. Kami menyerahkan setiap kehidupan keluarga, khususnya anggota Kopassus, baik mereka yang bertugas di basis maupun mereka yang berada di daerah-daerah wilayah-wilayah tertentu. Tuhan menolong, menyelamatkan, dan memberkati mereka yang bertugas jauh dari keluarga. Juga memberkati mereka yang bertugas bekerja di basis. Agar setiap anak-anak Tuhan mensyukuri hidup dan percaya rezeki sudah Tuhan siapkan bagi mereka yang mau setia di dalamnya. Kami berdoa ya Allah untuk kesatuan kami Kopassus. Berkati Danjen, Wadanjen, staf, seluruh anggota, prajurit PNS, dan juga setiap mereka yang terlibat di kesatuan kami ini. Dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara, Tuhan pelihara dan sertai senantiasa. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kayak terus berdoa untuk pemimpin bangsa ini, presiden dan wakil, serta termasuk menteri dan juga anggota kabinet yang lain, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tuhan berkati agar bersatu padu, berderap langkah yang sama, berperang bersama dalam menghadapi COVID-19. Tentu kami juga ikut sama-sama berperan di dalamnya untuk menjaga negara kami melalui kesehatan kami pribadi agar tidak menularkan dan tidak tertularkan, dan kemudian membawa dampak negatif bagi tenaga medis, keuangan negara, karena akan banyak tercurah untuk program COVID ini. Tuhan berkati negara kami, lindungi dan jauhkan kami dari perpecahan, pertikaian, dan juga kehancuran. Inilah doa kami ya Allah. Kami menyerukan doa dan permohonan kami ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan menyanyikan lagu pujian penutup dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Di tengah keluarga
pasti kita bahagia. Saudara-saudara, kita segera akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita mohon penyertaan pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, agar keluarga kita menjadi keluarga di dalamnya cinta dan kasih Kristus diam. Dan mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat penyertaan Tuhan bagi saudara. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, atas nama Majelis Jemaat Pok Immanuel Kopassus Cijantung, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Yoke Langelo yang sedianya hari ini kita beribadah dalam kebaktian rumah tangga atau ibadah tengah minggu di rumah dan kediaman beliau. Tetapi oleh karena situasi tidak memungkinkan, maka kami menyapa saudara Bapak dan Ibu Yoke Langelo dalam kasih dan cinta. Tuhan memberkati senantiasa, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang malam ini bertugas untuk melayani sebagai liturgos, melayani sebagai pemusik, melayani sebagai kantoria, tim multimedia, dan kameramen. Kiranya Tuhan mengasihi dan memberkati pelayanan saudara-saudara semua. Juga kami berdoa dan berserah untuk saudara-saudara yang di rumah, agar cinta dan kasih Tuhan senantiasa bersama dengan setiap saudara-saudara. Salam berkat dari kami untuk saudara. Amin.